melanjutkan kisah keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk Sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan kedatangan Maiso Denar dan rombongan ke daerah Banyu Biru disambut dengan bunyi kentongan 3 kali ganda, pertanda adanya kebakaran. Mereka pun segera memacu kudanya dan betapa terkejutnya melihat api telah berkobar di lereng-lereng Bukit Telomoyo. Mereka pun segera membantu untuk dapat memadamkan kebakaran itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Gajah Suro memacu kudanya ke lereng. Ia melihat rakyat Banyu Biru sedang berjuang untuk menyelamatkan tanah dan pedukuhan mereka dari kemusnahan. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Namun api itu menjalar terus. Sebentar kemudian datanglah laskar Banyu Biru yang lain. Mereka tidak sempat menjenguk keluarga mereka. Mereka tidak sempat menyatakan keselamatan diri mereka kepada keluarga, karena mereka pun segera ikut serta berjuang menebang pohon-pohon dan ilalang. Alangkah lambatnya pekerjaan itu. Beratus-ratus orang telah bekerja dengan segenap tenaga, namun seakan-akan pekerjaan mereka tidak maju-maju. Gajah Suro menjadi cemas. Tiba-tiba saja ia berteriak, "Pecahkan tangki yang mengatur air dari sendang muncul. Airnya akan tumpah dan mengalir kemari. Bantulah membuat jalur-jalur supaya airnya segera sampai ke daerah api. Mudah-mudahan ada pengaruhnya." Berapa orang segera berlari-larian ke tempat penyimpanan air itu. Nampak menggenang tenang, dalam dan cukup luas. Rakyat Banyu Biru pergunakan untuk mengairi sawah-sawah mereka di musim kering yang panjang. Tetapi kini mereka terpaksa memecahkan tangkis belumbang itu untuk menyelamatkan Bukit Telomoyo dari kehancuran yang lebih besar. Meskipun kemudian mereka membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Dan dengan demikian akan berarti pula bahwa mereka kehilangan kesempatan satu panen padi dan harus menanaminya dengan polowijo. Namun apa yang harus dilakukan sekarang ternyata tak dapat lain daripada mengalirkan air itu ke daerah yang terbakar. Dengan cangkul mereka berusaha memecahkan tangkis batu itu. Satu-satu mereka mendongkelnya dengan linggis dan kapak. Alangkah lambatnya. Aryo menjadi tidak telaten. Segera ia pun berlari ke tempat itu sambil berteriak nyaring. Ia meloncat di antara mereka yang sedang sibuk menyobek tangkis batu itu. "Semua minggir, cepat!" Orang-orang yang sedang sibuk itu menjadi heran. Kenapa harus minggir? Bukankah mereka harus memecahkan tangkis batu itu? Tapi segera mereka berloncatan ketika mereka melihat Aryo Saloka berdiri tegak di atas satu kakinya. Kaki yang lain diangkatnya ke depan. Satu tangannya menyilang dada. Sedang tangan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi seperti api yang menjilat-jilat ke udara. Dengan penuh tenaga dan kemampuannya, Aryo berteriak nyaring sambil melompat maju. Tangan itu diayunkannya keras-keras dan terdengarlah sebuah benturan yang dahsyat. Aji Sosro Birowo menghantam tangkis itu, maka pecahlah beberapa batu dan terlontar berserakan. Air dalam waduk itu bergolak, kemudian terlontar keluar lewat lubang yang dibuat oleh Aryo Saloka. Suaranya bergemuruh seperti masukan yang berbaris menyerbu musuh. Aryo segera melompat menghindari air itu. Demikian juga beberapa orang yang berdiri keheran-heranan melihat tandang anak muda itu. Di antara mereka yang menjadi keheran-heranan adalah Ki Ageng Gajah Suro sendiri. Di samping harapannya yang tumbuh karena air yang melimpah itu,
sehingga akan dapat mempengaruhi api yang sedang menyala-nyala. Ia pun menjadi heran melihat tandang anaknya. Benar-benar di luar dugaannya. Sosro Birowo itu benar-benar mencengangkan. Agaknya Aryo dapat menerapkan ilmunya tidak saja untuk melawan musuh dan membinasakannya, namun kini mempergunakannya untuk keselamatan daerah Banyu Biru dari bahaya api. Air itu mengalir seperti seekor naga, dengan cepatnya meluncur ke lereng. Beberapa orang sibuk membuat jalur-jalur untuk mengatur arahnya sehingga dapat mencapai api yang sedang berkobar itu. Lereng Bukit Telomoyo menjadi semakin ribut. Orang-orang berlarian kian kemari. Anak-anak yang ikut menebas batang-batang ilalang sudah menjadi ketakutan karena api seakan siap untuk menerkam mereka. Namun air yang mengalir dari Blumbang akan sekedar membantu mereka. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro pun ikut sibuk pula membantu mereka. Mereka beloncatan dengan pedang di tangan mereka menebangi pohon-pohon perdu. Tapi tiba-tiba Maiso Jenar tertarik pada asap yang mengepul di udara. Dilihatnya asap yang bergulung-gulung kehitam-hitaman. Sesaat ia berdiri tegak mengamati asap itu. Ketika ia menoleh ke arah Kebo Kanigoro, maka Kebo Kanigoro pun mengangguk. Dengan berlari-lari, Maiso Jenar pergi mendekatinya sambil berbisik, "Kakang, aku melihat asap minyak. Entahlah, apakah minyak kelapa, jarak, atau minyak kelenteng. Tapi aku melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya." "Aku berpikir demikian sejak tadi," jawab Kebo Kanigoro. "Marilah kita lihat," jawab Maiso Jenar. "Aku ikut." Tiba-tiba suara kecil menyaut di belakang mereka. Ketika mereka menoleh melihat Endang Widuri tersenyum. Sedang di sampingnya berdiri Roro Wilis. Sekali lagi Maiso Jenar mandang berkeliling, beratus-ratus orang sibuk bekerja dengan penuh tenaga. "Tenaga kami tak seberapa membantu di sini, Kakang," kata Maiso Jenar. "Bagi kami lebih penting melihat sumber kebakaran ini." Kebo Kanigoro tidak menjawab. Dengan tergesa-gesa ia melangkah ke arah kuda-kuda mereka tertambat. Maiso Jenar, Endang Widuri, dan Roro Wilis segera mengikutinya rapat di belakangnya. Saat kemudian 4 ekor kuda menderu dengan lajunya. Tak seorang pun yang menaruh perhatian atas kuda-kuda itu, karena mereka sedang tenggelam dalam usaha menarik garis pemisah antara api dan tanah mereka. Kebo Kanigoro, Maiso Jenar, Roro Wilis, dan Endang Widuri segera mencari jalan melingkari api yang sedang menyala-nyala menuju ke tempat asap hitam yang bergulung di udara. "Dari tempat itulah aku kira api menyala," kata Maiso Jenar. "Ya," jawab Kebo Kanigoro singkat. Kuda mereka berpacu terus, semakin lama semakin cepat. Tidak api yang menjilat langit mengatasi sinar bulan muda yang makin condong di arah barat. Sekali-kali mereka harus melompati jurang-jurang sempit dan dangkal. Namun sekali-kali kuda harus menyusuri jalan setapak di lereng bukit. Api yang menyala-nyala itu pun menjadi semakin luas. Di ujungnya asap yang hitam masih berputar-putar di langit, meskipun sudah semakin tipis. Seorang yang bertubuh tegap dan berwajah tampan berdiri bertolak pinggang. Cahaya api yang menyala-nyala di hadapannya agaknya sangat menarik perhatiannya. Bibirnya yang tipis selalu membayangkan sebuah senyum yang menarik, dan matanya yang redup memancar cahaya yang aneh. Meskipun bibirnya selalu tersenyum, namun betapa matanya membayangkan kebencian dan dendam sebesar bukit. Ketika orang itu melihat api yang semakin besar, maka sambil bertolak pinggang ia tertawa terbahak-bahak. Suaranya gemuruh memukul tebing-tebing pegunungan. Dari suara tertawanya itu terdengar ia berkata, "Musnahlah Banyu Biru sekarang." Ternyata api itu menjalar lebih cepat melampaui dugaanku semula. Apabila Banyu Biru itu sudah menjadi abu, barulah puas hatiku dan barulah aku akan kembali ke Nusa Kambangan. Kembali suara tertawanya mengguntur, namun tiba-tiba suara itu terputus. Ia mendengar derap beberapa ekor kuda mendekatinya.
Telinganya yang tajam segera dapat menduga bahwa yang datang itu sedikitnya 4 ekor kuda. "Siapakah mereka?" gumamnya. "Kalau yang datang itu cecurut-cecurut banyu biru, maka mereka akan aku binasakan di dalam api. Tapi bagaimana kalau Maiso Jenar?" "Ah," katanya, membantah sendiri. Maiso Jenar masih berada di Pamingit. Demikian hatinya menjadi tidak enak. Perlahan ia berjalan mendekati kudanya. Kemudian orang itu pun melompat ke punggung kudanya. "Lebih baik aku menyingkir siapapun yang datang." Dan segera kudanya itu pun dilarikannya. Tetapi mata Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro yang tajam melampaui mata burung alap-alap masih sempat melihat bayangan itu bergerak menjauhi api. "Itulah dia," desis Maiso Jenar. Dan dengan serta-merta, dengan pangkal kendali kudanya, dilecutnya habis-habisan sehingga kuda itu berlari seperti gila. Di sampingnya Kebo Kanigoro pun mempercepat lari kudanya. Sedang Endang Widuri menjadi gembira. Ia memang senang berpacu kuda, tetapi Roro Wilis terpaksa semakin berhati-hati, sebab kudanya pun ikut berlari pula kencang-kencang. Tetapi kuda orang yang mereka kejar pun kuda yang baik, sehingga jarak mereka tidak menjadi semakin dekat. Tiba-tiba terdengar Widuri yang berpacu di belakang Kebo Kanigoro berteriak nyaring, "Ayah, aku memotong jalan." Kebo Kanigoro terkejut. "Jangan," jawabnya. Namun Widuri telah membelok melalui padang ilalang. Ternyata Widuri memang mempunyai kecakapan naik kuda. Dengan lincahnya ia mengendalikan kudanya, memilih jalan yang memotong. Meskipun sekali-kali harus dilompatinya parit, ledokan batu, padas, dan gerumbul-gerumbul kecil. Kebo Kanigoro tidak tega membiarkan anaknya menempuh lapangan perdu dan padas yang miring itu. Karena itu pun ia berpacu di belakang anaknya, sedang Maiso Jenar dan Roro Wilis tetap menempuh jalan semula. Sebab mereka tidak mau buruannya kali ini terlepas. Ternyata Widuri cakap memperhitungkan waktu. Ia berhasil memotong kejarannya beberapa langkah dengan satu lompatan panjang. Kudanya menjajakkan kakinya 5 langkah saja di hadapan kuda buruannya. Kuda Widuri itu masih maju lagi berapa depa sebelum ia berhasil menghentikannya. Namun kehadirannya yang tiba-tiba itu telah mengejutkan kuda buruannya, sehingga kuda itu melompat berdiri di atas kaki belakangnya dan meringkik-ringkik. Penunggangnya berusaha untuk menguasainya. Ternyata penunggangnya benar-benar cakap, sehingga sejenak kemudian kembali ke arah yang dapat dikuasainya dan dipacunya untuk berlari ke arah yang berlawanan. Namun sekali lagi ia terpaksa menarik kekang kudanya, sebab dilihatnya dekat di belakangnya 2 orang lain yang sudah memperlambat kuda-kuda mereka, Maiso Jenar dan Roro Wilis. Akhirnya orang berkuda itu tidak dapat melepaskan dirinya lagi. Di sekelilingnya duduk tegak di atas punggung kuda Kebo Kanigoro, Endang Widuri, Maiso Jenar, dan Roro Wilis. Namun meskipun demikian orang itu masih tersenyum senyum iblis. Berdirilah segera bulu kuduk Roro Wilis melihat senyuman itu. Ya sebenarnya tidak takut menghadapinya, tetapi perasaan aneh selalu menyentuh-nyentuh hatinya. Apabila melihat wajah itu, jangankan melihat dan berhadapan muka, sedang mengenang senyum itu saja, hatinya berdebar-debar. Sesaat suasana menjadi sepi, nyala api di kejauhan jatuh di atas tubuh-tubuh mereka, mewarnai wajah mereka dengan warna-warna merah yang bergerak-gerak. Dan dalam kesepian itu terdengar Maiso Jenar menggeram. "Kok agaknya Joko Soko?" Orang berkuda itu yang tidak lain adalah Joko Soko menarik senyumnya lebih lebar lagi. Jawabnya, "Ya, kenapa?" "Kau tahu akibatnya dari perbuatanmu itu?" tanya Maiso Jenar. Joko Soko tertawa, katanya, "Aku tahu pasti Banyu Biru akan musnah. Orang-orang yang tak tahu apapun akan menderita karenanya, perempuan dan anak-anak," desak Maiso Jenar. "Aku tahu pasti," tahu Joko Soko, "dan itulah tujuanku. Juga perempuan dan anak-anak," potong Endang Widuri.
Ya, semua yang hidup di atasnya, jawab Joko Suko. Setan, desis Widuri. Sekali lagi Joko Suko tertawa, katanya. Apa pedulimu terhadap perempuan dan anak-anak Banyu Biru? Aku sama sekali tidak berkepentingan dengan mereka. Dan kini aku telah menyaksikan pertunjukan yang mengasihkan. Perempuan dan anak-anak Banyu Biru menangis melolong-lolong ketakutan. Sekali lagi suara tertawa ular laut itu menggetarkan udara lembah yang lembab. Namun panas itu, panas karena nyala api di lereng Bukit Telomoyo. Panas karena hati yang terbakar oleh kemarahan. Kok salah sangka, terdengar suara Kebu Kanigoro datar. Perempuan dan anak-anak di Banyu Biru tidak menangis dan melolong-lolong dan berlari kian kemari. Tapi mereka sedang bekerja keras menebang batang-batang ilalang untuk menghentikan apimu yang menyala-nyala. Joko Suko mengurutkan keningnya, seleret pandang nampaklah wajahnya menjadi kecewa. Tapi kemudian sekali lagi tertawa. Kau bermimpi agaknya, katanya. Perempuan dan anak sekarang sedang menangis dan putus asa. Kau sedang berusaha memuaskan hatimu sendiri dengan angan-anganmu, sahut Kebu Kanigoro. Sekali lagi wajah itu menjadi tegang. Nah, sekarang ikut kami. Mintalah maaf kepada rakyat Banyu Biru, kata Maiso Jenar. Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba Joko Suko tertawa nyaring, jawabnya. Sejak kapan kau menjadi pengecut, Maiso Jenar? Kau tidak berani menangkap sendiri, bahkan berempat. Kau coba membujuk aku nanti beramai-ramai menangkap bersama-sama laskar Banyu Biru. Maiso Jenar menarik napas, kata-kata itu benar-benar menusuk perasaannya. Namun ia sadar bahwa kata-kata itu terlontar karena kekerdilan Joko Suko yang pasti sudah mengakui ia kan tak dapat melawan. Joko Suko sendiri mengetahui bahwa Maiso Jenar telah berhasil membunuh Simorudro tua dari Rudoyo. Belum lagi Maiso Jenar menjawab, berkatalah Joko Suko, atau kalian ingin menangkap aku hidup-hidup atas permintaan gadis ini? Hati Roro Wilis mendesir, kata-kata itu benar-benar memuakkan. Apalagi ketika Joko Suko meneruskan sambil tersenyum dengan mata yang redup. Akhirnya kaulah yang mencari aku, Wilis. Jangan membual, potong Roro Wilis. Suaranya bergetar karena marah, namun tiba-tiba terdengar Indang Widuri tertawa pula, katanya. Nah, kau benar Paman Suko. Hampir tiap hari Bibi Wilis bermimpi tentang kau. Tentang seekor ular laut yang berwajah tampan. Semua orang menoleh ke arahnya dan semua mata memandangnya dengan tajam. Namun Widuri masih tertawa-tawa saja sambil berkata terus, apakah kau juga bermimpi tentang Bibi Wilis, paman yang baik? Joko Suko kini tidak lagi tersenyum, ia memandang gadis itu dengan tajamnya. Seakan-akan biji matanya hendak terlontar keluar. Tapi kata-kata Widuri meluncur terus. Alangkah indahnya bulan Diawan, alangkah tampannya ular laut dan Nusa Kambangan. Paman, tidak saja Bibi Wilis tergila-gila padamu, aku pun juga tidak pernah melupakanmu. Sayang, rakyat Banyu Biru sedang mencari tumbal untuk memperbaiki tangkis yang pecah karena airnya dialirkan untuk memadamkan apimu. Dan tumbal itu adalah ular laut yang berwajah tampan, sehingga mimpi kami berdua tentang Paman Suko tak akan pernah kami alami lagi. Tutup mulutmu, bentak Joko Suko marah. Namun sekarang Widurilah yang tersenyum, jawabnya. Jangan marah, Paman. Paman lebih tampan kalau Paman sedang tersenyum dan memandang Bibi dengan mata yang redup. Gila kau, bentak Joko Suko dengan marahnya. Tapi ia sadar bahwa ia berada di antara empat kekuatan yang tak akan terlalu. Widuri masih tertawa, bahkan tertawanya menjadi berkepanjangan. Ternyata Joko Suko yang mencoba membuat Roro Wilis marah menjadi marah sendiri. Katanya kemudian, nah, seharusnya Paman Joko Suko yang disebut ular laut dan Nusa Kambangan menjadi bergembira. Bukankah akhirnya Bibi Wilis yang mencari Paman? Joko Suko menjadi benar-benar marah.
Hingga tubuhnya tergetar, ia tidak mau mendengar lagi gadis itu berkicau. Karena itu ia berteriak, "Maiso Jenar, apakah maksudmu menyusul aku?" "Jawabnya sudah kau ketahui, Joko Soko," jawab Maiso Jenar. "Ya," sahut Joko Soko, "menangkap aku hidup atau mati?" "Kurang tepat," potong Maiso Jenar. "Kami ingin membawa kau kepada rakyat Banyu Biru. Mintalah maaf kepada mereka. Kau akan tetap hidup. Mungkin kau harus mengalami hukumanmu, tetapi kau tidak akan mati seperti seekor tikus di tangan kucing yang ganas." "Oh, kalian akan menghukum aku," kata Joko Soko. Senyumnya tiba-tiba mulai menghias bibirnya kembali. "Bukan kami," sahut Maiso Jenar. "Kami tak memiliki tempat-tempat untuk menghukum orang. Kalau perlu kau dapat kami titipkan ke Demak, dan di sana kau akan mendapat perlakuan yang baik. Kau benar-benar seorang prajurit yang bijaksana, Maiso Jenar. Kau berusaha menegakkan tatanan pemerintahan sebaik-baiknya," kata Joko Soko. "Tapi kau akan menyesal apabila tatanan itu kau terapkan pada diriku. Sebab aku tak ada tempat untuk menyimpan aku hidup-hidup." Maiso Jenar bergumam. "Jangan keras kepala." Kembali ular laut itu tertawa. "Sekarang katakan saja, apakah maksud kalian?" "Sudah kami jawab," jawab Maiso Jenar. "Oh," desis Joko Soko, "sekarang lakukanlah, tangkaplah aku." "Joko Soko," kata Maiso Jenar, "benarnya kau tahu apa yang sedang kau lakukan itu bunuh diri. Lebih baik kau ubah putusanmu, sebab kau sekarang tinggal berdiri seorang diri. Tak ada lagi orang-orang dari golonganmu yang masih hidup selain kau. Karena itu kami tak membunuhmu." "Persetan dengan sesorah yang tak berarti itu," potong Joko Soko. "Ayo mulailah bersama-sama. Kalian akan aku penggal kepala kalian satu demi satu." "Ai," teriak Widuri, "bagaimana kami hidup tanpa kepala?" "Oh, yang pertama-tama," teriak Joko Soko marah. "Joko Soko," kata Maiso Jenar dengan suara yang datar dan berat, "adakah itu keputusanmu?" "Ya," jawab Joko Soko, "aku tantang kalian berempat. Atau adakah di antara kalian yang berhati jantan bertempur seorang diri melawan aku untuk mewakili kalian?" Maiso Jenar mengerutkan keningnya. Ia tahu benar maksud Joko Soko yang sedang berusaha mencari lubang-lubang untuk melepaskan diri. Bahkan kemudian Joko Soko itu berkata, "Kalau kalian benar-benar jantan dan merasa diri kalian masing-masing berarti satria, kalian masing-masing pasti akan menolak untuk bertempur seorang melawan seorang. Tidak seperti anak-anak cengeng yang hanya berani bertempur bersama-sama." Arah kata-kata Joko Soko menjadi semakin jelas. Namun Maiso Jenar membiarkannya berbicara terus. "Kalau demikian, akulah yang akan memilih lawan satu di antara kalian. Kesudahannya akan menjadi keputusan terakhir.